Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Gas ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan setting ya, Bapak lupa itu. Setelah Bapak cek tadi, ya, medianya itu. Karena kan ada pilihan kan, biasa di Zoom itu media apa yang digunakan. Bapak mengklik media laptop ya, atau komputer. Sehingga mungkin bagi yang menggunakan HP tidak bisa masuk. Tadi sudah diubah jadi dua pilihan ya. Bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer ya, menggunakan laptop. Itu kan anunya ya. Pada tanpa langsung ya, biasanya itu langsung otomatis itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau itu belum buka ya belum bisa saudara masuk, menunggu. Itu kan anunya ya. Nah, untuk sementara waktu kita kan mulai 7, sebenarnya 7.45 saja ya. Karena 7.30 itu mungkin agak saudara sarapan segala macam itu kan anunya ya. Jadi 7.45 paling lambat itu. Nah, mungkin nanti kuliah aja ya. Lebih kurang seperti itulah. Karena ini Zoom nih. Lama-lama kan kasihan juga kota saudara akan tersedot gitu kan anunya. Oke, saudara sekalian, kalau tidak salah minggu yang lalu Bapak sedikit menyambung ya. Ada materi yang mungkin belum disampaikan pada saudara seperti kita membicarakan tentang hukum benda ya. Sudah masuk ke bidang-bidangnya. Nah, saudara sekalian, hukum perdata ini sumber pokoknya adalah kitab undang-undang hukum perdata bergerak workbook itu. Ada buku 1, ada buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Ada buku 1 tentang orang, personan. Buku 2 tentang benda, pansaken. Kemudian buku 3 tentang perikatan, nation. Kemudian buku 4 tentang lewat waktu, panbewes ya, terdaring. Jadi tentang pembuktian dan daluarsa atau lewat ya. Nah, kalau buku 1 itu ada 18 bab. Itu kan ya. Nanti bisa dilihat pasalnya itu 21 bab. Itu kan ya. Ada buku 18 bab dan paling buku 4 itu adalah 7 bab. Itu kan anunya ya. Nah, tetapi buku 1 dan buku 2 itu sudah tidak utuh lagi ya sesudah Indonesia merdeka. Jadi ada bagian-bagian dari BW itu yang tidak berlaku lagi ya. Jadi buku 1 dan buku 2. Memang diawali dari buku 2 ya sebenarnya kan. Jadi tahun 1960 itu lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Jadi ada Undang-Undang 560 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang biasa kita sebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria bukan 24 1960. Nah, salah satu diktum dari Undang-Undang 560 ini mencabut buku mencabut buku 2. Ini yang nanti akan kita bicarakan ya. Nah, sehingga ketentuan yang tidak berlaku lagi ya di buku 2 itu. Jadi ada pasal yang masih berlaku penuh, ada pasal-pasal yang nanti kalau saudara lihat itu tidak berlaku penuh, ada juga pasal-pasal yang masih berlaku ya tetapi tidak penuh. Jadi ada yang masih berlaku penuh, ada yang tidak berlaku lagi, ada yang berlaku tapi tidak penuh. Itu kan pasal-pasal yang ada di buku 2 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian lahirnya Undang-Undang lingkap itu cikal bakal ya pembaharuan hukum perdata nasional. Nah, jadi awal-awal pembaharuan hukum perdata nasional itu muncul Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Itu kan ya, karena mencabut buku. Apa jadi seperti itu ya? Rupanya arah politik kita ya pada waktu itu memang arah pembentukan
unifikasi dan kodifikasi parsial. Jadi arahnya memang unifikasi. Kemudian kodifikasinya secara parsial. Parsial itu kan perbagian. Bagian-bagian saja ya. Jadi dicabut perbagian. Tidak dicabut semuanya. Nah, misalkan dicabut semuanya kan BW cabut ganti dengan yang baru sekali. Itu kan ya, tapi ini tidak bagian perbagian saja ya. Karena mengingat membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga dan biaya. Itu yang jadi pertimbangan ya. Kenapa lalu hanya parsial saja, Bu? Kita hukum perdata itu kita perbaharui. Jadi ini pembaharuan. Kenapa disebut pembaharuan? Karena sudah ada kan, hanya dibaharui saja. Jadi disesuaikan. Dalam konteks ya negara kesatuan kan disesuaikan dalam konteks negara Pancasila ya. Dan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan ya. Nah, kemudian periode berikutnya, tahun-tahun berikutnya itu diikuti ya dengan lahirnya kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Jadi buku 2 itu sudah tidak utuh, demikian juga nanti buku 1 ya. Buku 1 juga tidak utuh lagi dengan berlakunya ya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ini bulan Januari ya, 1974. Walaupun efektif kemudian ya dengan lahirnya PP nomor 9 tahun 1975. Nah, dengan adanya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu, maka pasal-pasal ya yang berkaitan dengan perkawinan yang ada di dalam buku 1 BW itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan syarat sepanjang itu sudah diatur. Nah, jadi sepanjang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan itu sudah diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka praktis itu kan ya pasal-pasal buku 1 BW itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi ya. Jadi sepanjang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu kan ya, maka yang dipakai tentu Undang-Undang 174 ya. Jadi pasal-pasal perkawinan yang ada di buku 1 itu menjadi berlaku lagi. Nah, Undang-Undang 174 itu kan tidak semua hal sebenarnya diatur ya. Diatur itu tentang dasar perkawinan, syarat perkawinan ya, di antara lain ya, pencegahan perkawinan ya, batal perkawinan, perjanjian kawin ya. Nah, kemudian hak-hak dan kewajiban suami istri itu terhadap anak ya, harta benda dalam perkawinan, kemudian putusnya perkawinan itu kan diatur kedudukan anak ya, anak perwarian itu kan ya, pembuktian asal usul anak ya, kemudian perkawinan campuran itu kan itu yang diatur. Nah, jadi yang sudah diatur ya, di Undang-Undang 4, maka dengan demikian pasal-pasal yang ada di dalam itu pasal yang ada di dalam buku 1 BW itu menjadi tidak tidak berlaku tidak berlaku lagi itu kan ya, tidak berlaku. Tapi sebaliknya sebenarnya pasal-pasal yang ada di buku itu, pasal-pasal yang ada di buku 1 BW itu menjadi juga bisa berlaku. Itu kan kalau belum diatur ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Itu kan kalau belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, itu bisa Anda lihat ya, sebenarnya di Undang-Undang 1 sendiri ya, nah, itu memang menyatakan tidak berlaku BW itu, tetapi pada satu sisi lain, kalau sudah dilihat ya, di dalam beberapa pasal itu ada masih menyerahkan. Jadi dia masih merujuk kan ya pada ketentuan-ketentuan, nah, ketentuan lama. Jadi ketentuan-ketentuan lama itu masih bisa digunakan, tidak diatur dalam Undang-Undang 174, atau memang Undang-Undang 1 1974 itu merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang lama. Bidang hukum perkawinan, bidang hukum keluarga ini kan termasuk bidang hukum yang sensitif, tidak mudah kasihkan. Beda dengan bidang hukum pertanahan misalnya. Beda dengan hukum benda ya, itu agak mudah tuh diunifikasikan. Juga terjadi varian kan, ada variannya kan Nah, hukum keluarga ini susah, agak susah itu kan untuk disatukan.
karena kadangkala prinsipnya berbeda kan, anu anu apa, berbeda karena ada sangkut paut dengan agama, gitu kan ya, makanya lalu agak susah untuk disatukan ya ke dalam sebuah unifikasi hukum. Makanya ada bagian-bagian tertentu dari anu ya, dari hukum perkawinan itu masih merujuk pada ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan yang lama ya. Nah, misalnya tentang sahnya perkawinan kan merujuk pada ketentuan yang lama kan, kembali ke sana ya. Maka ditegaskan sana ya, dikembalikan lagi kepada hukum agama dan kepercayaan yang masing-masing menjadi bagian ya dari hukum perkawinan. Sudah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi kalau saudara bukti ya, sekitar pasal 26 sampai dengan pasal 408A ya, itu bab 4 sampai bab ya, sampai bab itu sudah tidak berlaku lagi. Tapi dilihat saja ya nanti pasal-pasal itu memang tidak diatur ya otomatis ya tidak berlaku. Bahkan pasal 419 ya sampai 432 misalnya itu menjadi tidak berlaku lagi juga karena sudah juga diatur ya di Undang-Undang 1 Tahun 1994. Nah, selanjutnya bagi ada yang tidak berlaku lagi. Gitu kan ya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Jadi tadi Undang-Undang 560, Undang-Undang 174, kemudian Undang-Undang Nomor 1496. Nah, sehingga bagian-bagian yang berkaitan dengan hipotek itu kan di pasal 1162 dan seterusnya itu menjadi tidak berlaku lagi ya untuk pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan utang. Tapi kalau pembeban ya itu masih menggunakan ketentuan hipotek. Karena kan buku 2 itu membedakan benda-benda tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak itu kan salah satu gitu karena undang-undang kan, demikian juga kapal laut itu kan karena undang-undang ya ditentukan ya sebagai benda tidak bergerak. Nah, ketika ingin dijadikan jaminan utang, apa lembaganya? Nah, lembaganya adalah menggunakan ketentuan hipotek. Nah, tapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, maka ketentuan hipotek itu menjadi tidak berlaku lagi ya untuk pembebanan tanah itu kan sebagai jaminan utang karena dia tunduk pada tahun 1990 1996. Nah, karena masyarakat kita ini kan tidak homogen ya, itu kan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kan agak susah ya. Nah, kita untuk menciptakan itu kan suatu perdata nasional itu kan agak agak mengalami kesulitan itu kan untuk menggantikan ya ketentuan-ketentuan yang lama itu. Tapi paling tidak itulah sudah upaya yang dilakukan ya untuk melakukan pembaharuan ya terhadap kitab undang perdata kita ya. Nah, kemudian buku 3 tidak banyak perubahan, yaitu kan buku 3 Perikatan ya tidak ada perubahan sebenarnya ya. Jadi tanpa ada perubahan, buku 4 juga tidak ada perubahan, malahan bertambah ya macam-macam macam-macam perjanjian kan yang mungkin dulu tidak dikenal di dalam BW tapi karena perkembangan ya teknologi dan berkembangnya berbagai macam jenis transaksi atau perjanjian ya bahkan mungkin jenis transaksinya juga sudah berkembang gitu kan ya karena berkembang juga kan sistem perekonomian juga berkembang juga kan objek dan cara ya untuk melakukan transaksi tapi prinsip umumnya kan tetap bisa mengacu ya pada buku 3 BW ya, tentang syarat sahnya perjanjian misalnya tetap itu kan bisa mengacu. Nah, yang anunya itu kan cara saja mungkin dari manual kemudian jadi elektronik misalnya. Nah, itu saja kan membedakannya. Nah, kemudian agen DLBW itu
berarti juga tidak berlaku tadi lewat surat edarannya Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1963 ya. Nah, jadi itu. Jadi tidak untuk lagi ya buku 1, buku 2, jadi saudara harus menyesuaikannya dengan undang-undang yang kemudian berlaku. Buku 1, 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kemudian dilihat, ini belum masuk ke sini, dilihat dari segi kekuatan mengikat norma-norma hukumnya. Ini Bapak lupa tinggal kemarin. Jadi kalau melihat dari segi kekuatan mengikat ya norma hukum perdata itu, maka dalam teorinya dibedakan. Jadi normanya atau kaidah itu kan anunya ya, dari segi kekuatan mengikatnya ya. Jadi kekuatan meningkatnya atau kekuatan berlaku. Nah, itu dibedakan atas dua macam. Ada yang masuk nanti dalam kaidah-kaidah hukum yang bersifat pelengkap. Jadi beda dengan yang publik ya, nanti hukum publik nanti memaksa. Kaidah-kaidah hukum dalam hukum perdata itu sifatnya hanya pelengkap saja. Jadi kekuatan berlakunya sifatnya hanya sebagai pelengkap atau disebut dengan anpulen. Anpulen ya. Anpulen itu hanya pelengkap saja. Tetapi nanti ada kaidah-kaidah yang sifatnya memaksa, duwingan. Bahasa anunya kan duwingan teh ya. Ada kaidah-kaidah yang sifatnya memaksa. Jadi dua macam dibedakan. Ada kaidah-kaidah yang merupakan kaidah pelengkap, ada kaidah-kaidah yang sifatnya nanti memaksa. Nah, yang pelengkap itu apa cirinya? Itu kan ya. Kaidah-kaidah hukum perdata yang bersifat pelengkap itu adalah cirinya ya, dia boleh dikesampingkan. Jadi aturan-aturan hukum yang bisa dikesampingkan atau boleh disimpangi. Jadi boleh disimpangi ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyimpangi ketentuan itu. Jadi dapat disimpangi, tapi kalau yang memaksa itu tidak boleh dikesampingkan atau disimpangi ya oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi dia harus tunduk. Tetapi nanti Anda bisa lihat konteks pasalnya, harus dilihat nanti di konteks pasalnya itu. Bisa saudara melihat apakah itu masuk pelengkap ataukah itu masuk pada hukum yang memaksa. Karena nanti ada buku 2 yaitu umumnya memaksa. Buku 1 itu juga memaksa. Nah, tapi buku 3 itu bersifat tidak memaksa, hanya pelengkap saja dan boleh disimpangi. Nah, kalau tidak diatur ya, tidak disimpangi ya, maka ketentuan yang tadi bersifat pelengkap itu menjadi memaksa. Itu kan itu yang dijadikan acuan. Nah, misalnya Anda lihat ya 1477 BW itu. Barang itu kapan harus diserahkan? Duit itu kapan harus diserahkan? Maka 1477 itu kan menyatakan kan pada waktu yang bersamaan ya. Di tempat di mana barang itu dibeli. Artinya seketika barang itu diserahkan ya. Itu jadi penyerahan. Kemudian uang itu juga diserahkan pada saat itu juga di tempat di mana barang tersebut dijual. Jadi pada saat penjualan, ya, saat pembelian dilakukan. Nah itu kan kaidah hukumnya seperti itu ya. Nah tetapi itu boleh tidak disimpangi? 1477 itu kan dikatakan di sana ya 1477 itu penyerahan
harus terjadi di tempat di mana barang yang terjual berada pada waktu penjualan. Jadi barangnya harus diserahkan seketika ya pada waktu penjualan. Jika ini ada kalimatnya. Jadi nanti ada jika tentang tidak telah diatur tujuan lain. Artinya kan boleh disimpangi 1477 itu. Jadi pasal 1477 itu bisa disimpangi. Karena kalimat berikutnya jika tentang hal itu telah diadakan persetujuan lain. Jadi boleh kan disimpangi. Silahkan saudara mengadakan persetujuan lain gitu. Jadi saudara menyimpangi, menentukan sendiri ya tempat dan waktu. Jadi tempatnya kapan, waktunya kapan ya penyerahan barang yang sudah jual tadi atau yang sudah beli tadi kan dilakukan. Nah, kalau tidak diadakan ketentuan lain, maka 1477 itu yang berlaku, yang dipakai. Artinya, penyerahan di tempat ya pada saat penjualan. Demikian juga kan dengan uangnya mungkin tidak di tempat itu juga bisa dilakukan. Itu kan anunya ya. Ya kadang-kadang kan ada itu kan disimpangi barangnya dulu datang hanya dibayar ya, bayar di muka dulu itu kan anunya. Nah itu silahkan saudara memperjanjikan karena memang buku 3 itu sifatnya terbuka. Dasarnya dia bersifat terbuka. Pada dasarnya boleh disimpangi. Itu kan ya kecuali memang dapat disimpangi ya, gantung dari prase. Nanti saudara lihat prasenya itu. Ya. Nah, yang kedua tadi ada kaidah hukum perdata yang tidak boleh disimpangi. Jadi tetap harus tunduk. Nah, misalnya tentang perceraian ya, yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan atas dasar alasan-alasan yang sah. Nah, sudah ditentukan itu alasan-alasan sahnya ya, tidak di luar dari apa yang sudah ditentukan, sifatnya memaksa. Jadi tidak boleh suami istri mengadakan perceraian ya di luar sidang pengadilan tanpa alasan yang sah yang sudah ditentukan ya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu misalnya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Ini slide silakan. PPT-nya memang gak gerak, Pak? PPT-nya masih belum, Iya, Pak. belum masuk. Bapak masih menjelaskan ya. Oke, Pak. Bagian yang kemarin masih belum Iya. sempat dijelaskan lagi ya. Makasih, Pak. Nah, jadi itu ya. Jadi ada dua macam. Jadi ada bagian-bagian, ada kaidah-kaidah hukum yang aturan-aturannya itu hanya bersifat pelengkap, gitu kan. Tapi ada juga yang sifatnya memaksa, gitu kan anunya ya. Jadi ada yang memaksa, ada yang memang sifatnya pelengkap, gitu kan. Nanti dilihat saja ya normanya itu, karena di norma itu menentukan ya apakah itu dapat disimpangi, apakah itu tidak dapat disimpangi. Nah, syarat sah perjanjian misalnya, nah itu kan tidak bisa disimpangi, gitu kan anunya ya. Nah, itu beda walaupun adanya di buku 3 kitab hukum perdata. Oke ya, jadi itu, jadi ada bagian dari BW sudah tidak berlaku lagi, jadi saudara harus melihat membacanya menurut aturan yang baru, itu kan dengan aturan baru ya. Nah, kemudian ada kaidah-kaidah itu yang sifatnya hanya pelengkap saja, jadi saudara bisa menyimpanginya, membuatkan sendiri, berlaku bagi mereka ya, berlaku bagi yang menyimpangi, kan anunya ya sepanjang itu dimungkinkan ya untuk disimpangi. Ada batasnya ya. Nah, tentu tidak boleh berlawanan dengan undang-undang, ketertiban umum, kepantasan dan sebagainya. Yang ketiga ingin menyimpangi yang memang dimungkinkan untuk norma atau aturan yang aturan tersendiri itu kan aturan tersendiri yang berlaku bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oke. Itu buku 2, buku 3, dan buku 4. Jadi yang kita bicarakan itu buku 1, buku 2, dan buku
3. Bapak mengawali dengan buku 2 ya. Jadi supaya tidak tahu ya, kuliah kita itu kan ya. Jadi Bapak selesaikan hukum benda, nanti mungkin ibu yang hukum orangnya ya, Pak Saprudin ya, berkaitan dengan hukum perikatan. Oke. Nah, hukum benda itu sumbernya ada di buku 2. Ini ke sini dulu ya. Pengaturannya dulu kita lihat. Pengaturan benda itu. Ya. Jadi hukum benda itu pengertiannya dulu lah. Ini termasuk yang sifatnya tadi memaksa ya. Jadi ketentuan-ketentuan hukum benda itu sifatnya memaksa. Dia tidak bisa disimpangi ya. Karena ini berkaitan dengan hubungan hukum. Itu kan antara subjek hukum langsung dengan bendanya. Jadi hukum benda itu adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan langsung. Hubungan ya antara subjek hukum dengan bendanya. Gitu kan. Jadi ketika saudara mempunyai benda ya, nah itu kan lalu dilabelkan dengan hak-hak kebendaan. Diberikan hak-hak kebendaan. Jadi saudara menguasai tanah ya sekian hektar misalnya. Itu lalu saudara diberi hak kebendaannya ya, dilabelkan saudara itu hak milik. Misalnya ya hak milik atas tanah. Hak milik kan ya diberi label, diberikan hak kebendaannya. Nanti dalam hak kebendaan itu kan ada keluasannya ya. Milik itu saudara bisa diatur. Hak yang paling kuat kan pembatasan. BW juga membatasi. Walaupun dari paham BW itu adalah paham individualistis. Utamanya buku 2 ini, sumber utamanya hukum benda ini, hukum benda atau hukum kebendaannya, karena ada juga literatur yang menyebut dengan hukum kebendaan. Sumber utamanya adalah buku 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, sifat atau sistem hukumnya itu sifatnya tertutup. Tertutup maksudnya adalah orang pada asasnya tidak dapat mengadakan ya hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Jadi sistem pengaturan tutup, jadi tidak bisa diadakan ya hak-hak kebendaan itu di luar dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Karena ini menyangkut ya hubungan hukum langsung ya antara subjek hukum dengan bendanya. Nah, sehingga sifat hukumnya itu adalah memaksa. Jadi sistem dan tertutup, kemudian sifat hukumnya adalah memaksa. Jadi masuk pada kaidah Dwingen-Recht. Jadi tidak bisa diadakan. Diperjanjikan ya, agar hak kebendaan itu diadakan lewat perjanjian tidak bisa. Itu kan sudah ditentukan, jadi undang-undang sudah menentukan. Kalau saudara menguasai tanah, ini hak-hak saudara. Tidak bisa di luar itu. Itu kan anunya ya, tidak bisa di luar haknya apa. Karena dia adalah berkaitan dengan pengaturannya hubungan hukum antara subjek hukum secara langsung ya dengan bendanya. Tapi kalau hukum perikatan kan tidak langsung. Nah, itu boleh disimpangi tadi. Sistemnya adalah terbuka. Sifat pengaturannya adalah antulen, sifatnya pelengkap. Nah, kemudian tadi sudah Bapak katakan ya, buku 2 ini tidak hanya diatur di hukum benda ini tidak hanya diatur di buku 2, tetapi juga diatur dalam undang-undang lainnya. Itu sudah bisa lihat ya, ada Undang-Undang 5 tahun 60 dengan peraturan pelaksanaannya, kemudian ada Undang-Undang nomor 4 ya tahun 1996. Itu nomor 4 1996 ya, bukan 66. Tinggal salah ketiknya.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang 42 ya, tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, nanti ditambah lagi sebenarnya ya, ada Undang-Undang Resi Gudang. Itu kan ya, ada lembaga hak jaminan ya, atas resi gudang yang melengkapi lembaga-lembaga jaminan di dalam sistem hukum kebendaan kita. Karena nanti di buku 2 ini kan diatur ya sebenarnya. Di pasal 528 kemarin ya, itu ada hak-hak kebendaan. Nah, jadi ada hak-hak kebendaan itu dibedakan dua, ada hak-hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, ada hak-hak kebendaan yang memberikan jaminan yang jaminan yang jaminan yang berkembang. Itu kan di luar dari BW itu kan BW hanya mengenal ya sebagai jaminan itu gadai dan hipotek. Tapi kemudian dikembangkan ya di luar kita karena kebutuhan hukum kita. Jadi tidak hanya gadai, tidak hanya hipotek. Kenapa jadi gadai dan hipotek dalam BW itu tidak ada lembaga lain, lembaga jaminan lainnya ya termasuk jaminan fidusia atau hak tanggungan. Karena di sana ya di dalam BW itu kan dibedakan benda itu bergerak dengan benda tidak bergerak. Kalau bergerak itu ya ketika dijadikan jaminan utang dia menggunakan gadai. Nah, ketika tidak bergerak dia menggunakan jaminan. Sepanjang masuknya dalam kategori benda itu benda bergerak ya gadai. Sepanjang benda itu masuk dalam kategori benda tidak bergerak, maka itu menggunakan hipotek. Nah, kita dalam perkecam konstruksinya itu ya, makanya lalu muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Nah, Undang-Undang 46 itu mengatur tentang hak tanggungan ya. Hak tanggungan atas apa? Atas tanah. Jadi objeknya adalah hak-hak atas tanah. Nomor 5 tahun 1910. Sementara di dalam BW, hak-hak atas tanah itu masuk dalam benda tidak bergerak. Itu kan dia masuk dalam benda tidak bergerak. Nah, ketika dijadikan jaminan dia dengan sendirinya menggunakan ketentuan hipo. Tapi kita mengkhususkan lagi ini benda bergerak, benda tidak bergerak itu kalau kita bedakan lagi. Itu kan anunya ya, ada yang berhubungan dengan tanah, ada yang tidak berkaitan dengan tanah. Nah, itu kena ya, kena pola di dalam sistem hukum adat. Lalu pemikiran itu dimunculkan. Itu kan lalu ya diadakan penghususan lagi. Ya ketika hanya hak atas tanah saja dijadikan jaminan utang, maka lalu kita sistem Undang-Undang 560 ya, 60 meletakkan ada lembaga jaminan hak atas tanah, namanya adalah hak tanggungan. Pasal 51 itu ya, disebutkan di sana. Itu kan hak tanggungan. Itu kan anunya ya. Nah, jadi muncul kemudian diamanatkan ya oleh pasal 51 Undang-Undang 560 itu akan diatur dengan Undang-U. Nah, akan diatur dengan Undang-U. Nah, akan diatur dengan undang-undang. Itu yang jadi anunya ya. Jadi karena pembedaan-pembedaan seperti itu. Gitu, jadi penghususan. Nah, kalau dulu BW ya tetap konsisten dia ya. Sampai sekarang juga konsisten itu. Jadi benda bergerak dengan gitu kan ya. Tapi kita membedakan lagi nanti benda bergerak itu benda tidak bergerak tadi ada yang berkaitan dengan tanah, ada yang tidak berkaitan dengan tanah itu lembaga jaminannya dinamakan dengan hak tanggung. Nah, hak tanggungan. Nah, demikian juga benda yang bergerak. Benda bergerak itu kan gadai sebenarnya ya. Objek benda objeknya benda lembaganya ada gadai itu kan objeknya ada benda-benda bergerak itu dijadikan jaminan utang dia harus diikat dengan gadai. Nah, konstruksi gadai benda yang dijadikan jaminan itu harus berada saan kreditur harus berada di tangan pemberi gadai atau yang memberikan pinjaman atau berada di tangan orang yang memberikan hutangan atau istilahnya hutang kayak itu namanya
Kenapa di tangan orang yang kenapa di tangan orang yang akan harus di tangan kreditur? Kenapa? Karena bendanya benda bergerak ya. Karena itu benda bergerak, maka lalu itu dikonstruksikan seperti itu. Tapi kalau hipotek tidak kan, dia benda tidak bergerak, gitu kan, konstruksinya agak berbeda ya. Tidak harus berada di tangan kreditur, bisa saja tetap berada di tangan debitur, gitu kan. Tapi kalau benda bergerak ini kan konsekuensi ya, karena bisa bendanya kan dapat berpindah-pindah kan, yang nama benda bergerak itu. Ketika itu dijadikan jaminan hutang ya maka harus berada dalam penguasaan kreditur. Itu kan ada benda-benda yang tidak mungkin ya berada dalam penguasaan kreditur. Karena benda-benda itu masih dibutuhkan, dibutuhkan oleh debitur, terutama mungkin untuk dalam rangka ya melunasi hutang ya. Benda jaminannya masih diperlukan. Itu kan dulu alat-alat pertanian kan digadaikan. Masa alat-alat pertaniannya harus berada di tangan kreditur? Bagaimana dia bisa bertani kan? Bagaimana dia bisa bercocok tanam? Atau ada sepeda motornya harus di tangan kreditur. Itu kan kesulitan kan itu bagi debitur sih, karena bendanya itu bendanya itu tetap berada dalam penguasaan debitur. Lalu muncullah yang dinamakan fidusia. Muncul Undang-Undang 42 tahun 99. Jadi kalau menggunakan gadai ya seperti itu. Itu kan ya. Jadi ada kekhususan bendanya ya. Jadi ada kekhususan bendanya, kemudian ada konstruksi yang berubah, konstruksi hukumnya ya yang berubah. Itu kan lalu muncullah di dalam sistem hukum jaminan kita, dalam sistem hukum benda kita itu lembaga-lembaga jaminan baru. Nah, itu hanya bisa muncul lewat undang-undang, tidak bisa hanya lewat perjanjian saja ya. Karena ini kan hukumnya ya. Ketika satu utang itu diikat dengan jaminan, maka itu akan melahirkan hak preferensi. Makanya harus diatur ya oleh diatur di dalam undang-undang. Itu kan ya. Nah, jadi hukum benda itu jadi ketentuannya bersifat memaksa ya, hukum yang berlaku itu tidak bisa disimpangi. Itu kan wajib diikuti. Apa yang diatur dalam buku ini? Ini sebentar. Nah, jadi ini definisinya. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Atau lebih lengkapnya, hukum benda itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung ya antara subjek hukum dengan objek hukum. Gitu kan ya. Itu diaturnya. Apa yang diaturnya dalam buku 2 itu? Apa isinya? Tidak ada di sini. Apa yang diaturnya? Nanti saudara bisa baca buku Pariduan itu ya, atau bukunya Mas Kun Supyan, Sri Sudewi Mas Kun Supyan ya, hukum benda. Hanya 3 hal saja. Jadi mulai pasal 499 itu kan ya, mulai pasal 499 itu sampai dengan 13 sampai pasal 1232 ya. Jadi 499 sampai dengan pasal 1232. Berapa pasal itu? 32 kurang 499. Hampir 500 pasal ya. Nah, 500 pasal itu apa? Dia membicarakan tentang apa? Di dalam 500 pasal itu. 3 hal harus dibicarakannya. Itu kan ya.
Jadi 3 hal yang dibicarakan dalam buku 2 itu. Satu, dia membicarakan tentang pengertian benda. Apa yang dimaksud dengan benda itu? Termasuk di sana nanti dibicarakan tentang ruang lingkup ya. Dari apa yang dinamakan dengan benda, kemudian benda itu apa saja, melingkupi apa saja. Yang dinamakan nanti dengan benda. Nah, jadi 499 itu kan memberikan batasan apa yang dimaksud dengan benda. Itu bagian pertama ya, yang dibicarakan di di buku 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu ya. Bicara tentang arti benda. Itu kan membicarakan tentang pengertian benda. Dinamakan dengan benda. Secara hukum ya, tentu kan yang dibicarakannya di sana lawan dari objek hukum kan. Ya, disebut dengan disebut dengan benda. Itu bagian pertamanya ya. Bagian kedua di buku 2 itu lalu macam-macam benda. Jadi aneka ragam ya. Jenis-jenis benda, macam-macam atau jenis-jenis benda. Apa saja ya istilah digunakan. Jadi penggolongan benda, jenis benda, macam benda. Nah, itu diatur di buku 2. Di buku 2 ya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi diatur dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jenis-jenis benda itu. Nah, termasuk di sana nanti kita akan bisa membicarakan ya, kenapa jadi ada pembedaan itu, seperti itu. Apa konsekuensi hukumnya? Sehingga benda itu dibeda-bedakan. Dan apakah akan membawa implikasi ya, terkait misalnya dengan penguasaannya. Lalu dengan benda tidak bergerak, itu kan ya, berkaitan dengan penguasaan benda itu ya, itu yang dibicarakan kan. Karena pada dasarnya BW itu hanya membedakan ya benda bergerak dengan benda tidak bergerak umumnya ya. Nah, yang bergerak itu nanti ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Kemudian ada yang bisa habis dalam pemakaian, ada yang pemakaian dan seterusnya ya. Karena pembedaan-pembedaannya itu. Tapi pembedaan yang mendasar itu adalah benda bergerak ya di pasal 500 ya. Jadi ada bergerak, ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud, gitu kan ya. Kemudian ada yang dapat dihabiskan, itu kan dalam pemakaiannya. Dan benda-benda lainnya ya, benda yang ada atau yang akan ada, jangannya ya. Benda terdaftar, benda tidak terdaftar, itu perkembangan, gitu kan anunya ya. Karena nanti selain di buku 2 juga 3 sebenarnya ketika berkaitan dengan transaksi ya. Macam-macam perjanjian yang bernama itu. Nah, di sana bisa dilihat itu kan terkait dengan itu. Ada benda yang akan ada atau benda yang belum ada. Itu kan anunya ya. Atau yang sudah ada. Ada benda dalam perdagangan, ada benda yang di luar perdagangan. Jadi ada bisa menjadi objek transaksi, ada yang menjadi objek transaksi. Itu dibicarakan di sana ya. Nah, kenapa jadi ada beda benda itu? Nah, itu nanti juga akan ya. Nah, misalnya karena atau penyerahannya ya, atau dia dijadikan jaminan. Tadi beda kan? Karena ada benda bergerak dan benda. Maka ketika dijadikan jamin, lembaganya pun juga berbeda. Nah, ketika dalam penguasaannya, kepemilikan juga berbeda. Gitu kan dengan benda tidak bergerak. Kalau benda bergerak cukup dengan cara penguasaan.
Tapi dia tidak hanya cukup dengan penguasaan atas benda itu, tetapi harus ada memiliki. Ya, misalnya harus ada sertifikat. Tapi kalau benda bergerak tidak dituntut ya, harus saudara membuktikan ada sertifikatnya atas benda itu, membuktikan bahwa saudara memang pemiliknya. Nah ya, tidak diperlukan ya. Tapi tidak bergerak itu perlu dituntut ya, tidak hanya sekedar saudara menguasai benda itu saja. Tapi kalau bergerak kan cukup saudara dengan tanpa harus disertai dengan bukti kepemilikan. Itu kan anunya ya. Karena di dunia ini kan umumnya banyak benda bergerak ya, dibandingkan dengan benda tidak bergerak. Masa pulpen saja harus punya sertifikat? Masih kan lebih mahal biaya sertifikat pulpennya ya daripada pulpennya. Pulpennya habis sama ya 3 bulan 2 bulan kalau dipakai, kalau dari bulan ya udah habis ya. Habis gitu kan, dibuang oleh saudara. Masa itu harus diberikan sertifikat? Saudara mau beli kan, saudara mau beli sayur kan, sayurnya juga harus pakai sertifikat. Itu kan anunya ya, untuk menunjukkan bahwa itu kepemilikan dari penjual, bahwa penjualnya itu merupakan pemilik dari benda itu. Nah, kan tidak perlu itu kan. Benda-benda yang bergerak itu kan tidak diperlukan, hanya cukup ya benda itu sudah berada dalam penguasaan. Jadi ketika benda dikuasai ya sudah dianggap sebagai pemilik benda itu. Kecuali saudara bisa membuktikan sebaliknya. Di sepanjang saudara menguasai benda itu ya saudara juga dianggap sebagai pemilik dari itu tanpa mempersoalkan. Itu kan ada bukti atau tidak ya, berupa tadi mungkin bukti-bukti yuridis yang dinamakan dengan sertifikat. Nah, tapi kalau benda tidak bergerak, tidak dengan demikian ya, walaupun saudara menguasai benda itu, maka juga saudara masih memerlukan alat bukti yuridis lainnya yang menunjukkan bahwa saudara sebagai pemilik dari benda yang bersangkutan. Nah, beda dengan benda yang bergerak tadi, kan cukup dengan cara bersit saja. Jadi dibesit saja, dikuasai saja sudah selesai, gitu kan ya. Nah, itu anunya ya. Salah satu konsekuensinya gitu kan, kenapa lalu ada pembedaan benda atas benda bergerak dengan benda tidak bergerak di dalam BW. Berikutnya bagian ketiga, jadi 3 bagian saja ya buku 2 itu 499 sampai 1232 itu hanya membicarakan 3 bagian. Bagian pertama tadi bicara tentang pengertian benda, apa yang dimaksud benda, kemudian macam-macam benda, jenis-jenis benda, penggolongan benda, dan yang ketiga adalah mengatur hak-hak kebendaan. Jadi mengatur hak-hak kebendaan. Jadi karena tadi kan intinya kan mengatur hubungan hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek hukum. Jadi mengatur tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu adalah satu hak. Jadi satu hak yang memberikan kekuasaan langsung ya atas satu benda kepada pemiliknya, ya, kepada pemegangnya. Sehingga nanti pemegangnya itu dapat mempertahankan ya hak kebendaannya itu terhadap setiap orang ya, terhadap setiap gangguan itu kan, terhadap setiap orang. Itu kan beda nanti dengan hak perseorangan ya. Nah, itu berbeda. Jadi hak kebendaan itu masuk nanti hak yang bersifat absolut. Makanya kemarin kan masuk absolut ya, hukum kekayaan yang bersifat absolut. Itu kan tentu lawannya adalah hak perseorangan yang mempunyai sifat relatif. Nah, relatif itu kan hak tersebut kan hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu saja. Kan hak tersebut lahir dari perikatan. Beda ya dengan hak kebendaan. Itu lahirnya bukan karena perikatan, karena lahirnya karena undang-undang. Itu kan undang-undang menentukan. Makanya lalu 528 itu mengatur ya tentang hak-hak kebendaan yang kemudian dibedakan ya.
atas dua macam 528 itu ada hak-hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, ada hak-hak kebendaan yang memberikan memberikan jaminan ya, memberikan jaminan. Karena saudara ya kehilangan mobil misalnya. Nah, saudara kan bisa menuntut itu pada siapa saja ya yang menguasai benda itu, memiliki benda itu. Itu kan ya, walaupun tidak ada hubungan sebenarnya kan tidak ada hubungan perikatan. Tapi karena itu dilingkupi yang dinamakan dengan hak-hak dinamakan tadi dengan hak-hak kebendaan. Itu kan ya. Nah, jadi 3 bagian itu yang diatur di dalam buku 2 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diatur di sana. Itu Jadi bagian pertama itu membicarakan tentang pengertian benda, bagian yang kedua membicarakan tentang macam-macam benda, bagian yang ketiga membicarakan tentang hak-hak kebendaan. Sampai di sini adakah yang dulu ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjut? Berkaitan dengan sumber-sumber tadi ya, sumber-sumber hukum sumber-sumber hukum kebendaan. Oke, kalau tidak, Bapak lanjut masihlah bicarakan tentang pengertian benda sebentar. Baik, kalau tidak Bapak lanjut ya. Kami bicarakan pengertian benda. Nanti minggu depan bicara macam, kemudian hak-hak kebendaan. Apa yang dimaksud dengan benda ya? Nah, ini diberikan konsepnya ya, diberikan definisinya. Nanti beda dengan buku 3 ya. Buku 3 apa yang dimaksud dengan perikatan tidak diberikan definisi. Demikian juga buku buku 1 ya. Apa yang dimaksud dengan orang itu juga tidak diberikan definisi ya. Nah, itu nanti berkembang. Nanti kalau tidak ada definisi, itu nanti akan berkembang. Tapi berarti juga definisi itu tidak berkembang. Gitu kan ya. Sama dua-duanya itu. Gitu kan ya. Nah, kalau buku 1 itu kan orang pada dasarnya kan manusia dulu. Sebagai subjek hukum ya. Orang dalam artian dalam artian hukum itu subjek hukum dinamakan dengan orang. Nah, orang itu bisa manusia, bisa juga nanti badan hukum. Itu kan doktrinnya mengatur ya. Nah, karena tidak ada di dalam batasan, tidak ada definisi orang di buku 1 itu kan lalu doktrin nanti. Jadi ada orang, ada badan hukum. Nah, kemudian berkembang mungkin ya satu saat nanti bisa juga yang disebut dengan activation inteligensi ya. Kecerdasan buatan. Apakah itu juga nanti dimungkinkan sebagai subjek hukum? Kalau selama ini kan hanya manusia ya dan badan hukum. Tapi belakangan kan ada kecerdasan buatan itu. Ada robot misalnya, robot jadi perawat. Itu kan apakah itu nanti bisa juga dikatakan sebagai orang, dikatakan sebagai subjek hukum. Kemudian ya, karena dia bisa menghasilkan sesuatu, karena dia bisa berpikir kan, masalah kan dia bisa berpikir. Masukkan data masukkan data, itu kan ya dalam sebuah aplikasi muncul. Itu kan misalnya kan sebuah data. Nah, itu kan kecerdasan buatan ya istilahnya. Itu kan apakah itu nanti bisa kan? Ada kalau tidak salah itu mahasiswa kita ya. Saya berdapat yang membahas ya, apakah itu nanti bisa dikatakan sebagai subjek hukum. Kalau dia melakukan kesalahan, bisakah dia diminta pertanggungjawaban? Misalnya, itu kan misalnya. Ada kalau film ya,
film apa itu, lupa judulnya ya. Dia jadi mesin pembunuh, robot bisa membunuh kan. Robotnya bisa enggak diminta pertanggungjawaban. Misal dikendalikan, tapi dalam cerita itu kan dia lepas kendali kan. Nah, tidak bisa dikendalikan. Soalnya kan bisa di bawah pengendalian manusia. Gitu kan, tapi lama kelamaan dia lepas dari kendali manusia. Gitu kan. Jadi dia bertindak kehendaknya sendiri kan, tidak menurut siapa yang memerintah, sama yang memerintah. Nah, beda dengan buku 2. Buku 2 itu menyebutkan apa yang dimaksud dengan benda. Jadi bisa dua perspektif kita lihat ya, yang dinamakan dengan benda. Atau kalau di BW ini menyebut dengan kebendaan ya. Atau ada juga yang menyebut dengan istilah benda. Nah, pasal 499 BW ya, itu memberi definisi menurut paham undang-undang. Jadi menurut paham undang-undang, yang dinamakan dengan benda, yang dinamakan dengan kebendaan, itu adalah tiap-tiap barang. Jadi tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak. Nah, jadi BW membedakan. Benda itu ada yang dinamakan dengan barang, ada yang dinamakan dengan hak. Barang itu adalah benda, bagian dari benda. Tapi benda itu bisa berupa ya. Jadi pasal 499 ini, benda itu bisa berupa barang. Itu kan ya. Jadi bisa berupa barang, bisa juga berupa hak. Yang dapat dikuasai oleh hak milik. Lalu ditambah di sana prasyaratnya ya. Yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi benda menurut paham undang-undang. Jadi benda dan bis itu adalah barang atau tiap-tiap hak yang dapat dimiliki. Jadi ada syaratnya di sana kan. Tidak setiap barang itu, tidak setiap benda itu merupakan benda menurut hukum. Atau benda menurut paham undang-undang. Atau benda menurut paham yuridis. Itu kan anunya ya. Artinya apa? Bahwa sesuatu itu akan dikatakan sebagai benda kalau itu dapat dikuasai oleh manusia. Atau disebut di sini yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sehingga dapat dijadikan sebagai objek hukum. Artinya tidak semua benda ya yang ada di dunia ini nanti bisa menjadi objek hukum. Syaratnya dia harus bisa dikuasai oleh manusia. Jadi segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh manusia itu nanti dapat dijadikan objek hukum. Bisa jadi objek hukum ya, tapi belum tentu kan bisa memenuhi ya sebagai objek hukum yang dapat ditransaksikan. Nah, jadi 499 itu benda tidak berwujud. Karena di sana disebut barang ya. Barang itu biasanya ditafsirkan ada benda yang berwujud. Tapi hak itu benda tidak berwujud. Makanya disebut dengan hak. Tiap-tiap hak ya. Atau dengan lain ada benda berwujud, ada benda tidak berwujud ya. Atau di pasal 503 BW itu menyebut ada benda bertubuh, ada benda tidak bertubuh. Itu maksudnya berwujud ya. Tidak berwujud. Nah, tidak berwujud. Jadi seperti itu. Artinya tidak semua benda nanti yang ada di alam semesta ini adalah benda menurut hukum. Ada matahari kan misalnya, ada bulan. Menurut ilmu pengetahuan alam ya itu benda kan, benda-benda langit, benda-benda antariksa. Tapi itu belum dapat ya dikatakan
sebagai benda menurut hukum. Ya, belum dapat dikatakan sebagai benda menurut hukum. Karena tidak bisa dikuasai kan? Jadi intinya itu kan bisa dikuasai, bisa dihaki. Gitu kan, bisa diberikan hak kan terhadap benda itu. Benar bisa juga ya, matahari itu kan bisa dikuasai dengan cara apa ya? Nah, kemudian tapi itu kan dikonversi kan dengan lewat apa itu panel surya ya, ada panel surya kan, tapi dirubah kan ya berbentuk kemudian menjadi tenaga listrik kan. Nah, itu dikuasai, itu barang. Kalau itu dicuri ya masuk kan pencurian nantinya. Atau udara ini kan barang kan, udara ya. Kemudian dimasukkan dalam tabung oksigen ya. Nah, itu lalu jadi barang dia. Jadi berada dalam penguasaan. Nah, oleh karena itu dari pasal 499 ini kemudian doktrin itu membedakan. Jadi melihat rumusan pasal 499. Jadi dari pasal 499 nanti berkembang ya. Artinya nanti sepanjang itu bisa dikuasai suatu barang atau suatu hak itu nanti itu akan bisa menjadi menurut undang-undang. Itu kan anunya ya. Jadi berkembang kan jenisnya nanti macam-macam itu. Sepanjang dapat dikuasai oleh sepanjang dapat dikuasai ya dimiliki oleh manusia. Nah, atas dasar pasal 499 ini kemudian dibedakan dua macam benda itu. Maknanya ya, konsepnya. Jadi konsep hukumnya itu lalu dibedakan oleh Prof. Subekti misalnya. Itu membedakan. Ya, ada benda dalam artian luas, ada benda dalam artian sempit. Dalam artian luas adalah segala sesuatu, pokoknya apa saja ya, sepanjang itu bisa dijadikan objek hukum. Jadi segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum, kemudian bisa dihaki, kan ya, maka itu dikatakan sebagai benda. Nah, tetapi bisa juga konsep hukumnya ya, benda itu dalam artian sempit. Artinya barang saja. Ya, jadi barang. Good, ya. Good. Jadi barang saja. Barang itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat. Jadi segala sesuatu yang hanya bisa kita lihat saja. Itu sempit itu. Tapi dalam artian luas adalah tidak hanya ya segala sesuatu yang bisa kita lihat. Tetapi juga segala oleh atau nanti Sri Sudewi itu menyatakan bahwa benda itu adalah segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi kalau panca indera menangkap ya sudah. Panca itu lima indera kita. Ya, karena tidak semata-mata yang bisa dilihat saja, bisa ditambah kan, bisa dipegang. Tapi ada juga kan benda itu yang mungkin hanya didengar saja, sudah mendengar saja. Saya dengarkan itu kan ya, lagu itu kan didengar kan. Kemudian ada saham misalnya. Gitu kan anunya ya. Tidak bisa kan itu. Saham itu bisa melihat. Yang ada itu hanya sertifikat. Tapi di balik sertifikat itu kan ada nilai ekonomisnya. Menyatakan saudara sebagai pemilik saham. Ya, pulsa telepon misalnya. Pulsa telepon itu bisa lah dilihat. Aliran listrik gitu yang paling paling sederhana itu aliran listrik. Bisa lah Anda lihat aliran listrik itu. Ya makanya dulu kan lalu pasal berapa itu di pidana itu 362 365 itu. Nah, itu kan ya terkait dengan pencurian kan. Kemudian diberikan tafsiran lebih luas kan. Ya, pulsa telepon itu kan, pulsa elektronik ya. Kemudian aliran listrik dan dicuri kan. Kalau hanya dianggap
Udah berwujud saja kan tidak kelihatan. Itu kan tidak kelihatan. Kecuali saudara pegang ya. Aliran listrik itu kan ada saudara rasakan. Tapi memang ada kan itu. Kan tidak berwujud dia. Tapi bisa, tapi punya nilai kan. Bisa dimanfaatkan kan. Berkurang kan. Apa rekening saudara kan misalnya. Itu kan juga ya tidak terlihat. Ya. Bisa berkurang kan, bisa ditarik. Itu kan bisa dipindahkan kan. Ya. Nah itu juga bisa dikatakan sebagai dikatakan sebagai benda. Artinya walaupun pasal 499 ini memberikan pengertian benda, tetapi pengertiannya dikaitkan dengan perkembangan, diberikan batasan, gitu kan ya. Yang penting ketika itu bisa bisa dikuasai oleh manusia, dimiliki oleh manusia, bisa dihaki oleh manusia, maka itu nanti bisa dapat dikatakan sebagai benda. Ya mungkin suatu saat ya, pada hari ini tidak dikatakan sebagai benda, tapi suatu saat yang akan datang itu bisa dikatakan sebagai benda. Sama tadi kan matahari kan. Tapi ketika matahari dirubah kan lewat panel surya itu, lalu hasilnya itu dikatakan sebagai benda. Cuma mungkin dulu belum kan. Bayangkan. Itu kan ya. Jadi cukup fleksibel pasal 499 ini ya. Di satu saat dan satu benda, tetapi pada saat yang lain itu nanti bisa dikatakan sebagai sebagai benda. Gitu kan ya. Apakah itu wujud, apakah tidak wujud. Jadi yang dianggap oleh panca indera ya, tidak hanya ditangkap tidak hanya yang bisa ditangkap oleh panca indera, tetapi juga benda-benda yang tidak berwujudnya, yang merupakan hak atas benda yang berwujud. Kayak itu ya, konsepnya ya di dalam di dalam diri ya. Jadi ada yang berwujud, ada yang nanti tidak berwujud. Itu kan peran sak gitu ya. Mana sak itu kan macam-macam nanti memang dalam diri itu kan. Yang disebut dengan pada dasarnya adalah benda. Gitu kan ya. Tetapi bisa juga nanti di pasal itu berarti bisa kepentingan ya, permintaan hukum atau kenyataan hukum. Ada ada menggunakan kata artinya intinya 499 itu menyatakan bahwa benda itu bisa berupa barang, bisa juga berupa hak. Nah, barang itu tafsirannya ada benda berwujud, tapi hak itu adalah benda tidak berwujud. Gitu kan ya. Oke, sampai di sini ada lagi ditanyakan dulu terkait dengan pengertian benda di 499 ini ya. Nah, kemudian pasal berikutnya ya, setelah 499 itu kan pasal 500. Nah, itu juga membicarakan ya bagian dari apa yang dimaksud dengan benda. Karena BW asas pertekatan. Jadi segala sesuatu yang dihasilkan itu dikatakan sebagai benda. Jadi segala apa yang kena hutatan ya, kena asas pertekatan, termasuk dalam sesuatu kebendaan. Jadi bagian dari kebendaan itu sendiri. Di bendanya tidak hanya benda itu yang bersangkutan, tapi hasil dari itu juga dikatakan sebagai benda. Jadi hasilnya ya dari benda itu pun juga akan dikatakan sebagai benda. Pohon pisang kan, ada buahnya ya, buahnya juga dikatakan sebagai benda. Sapi, ayam, nah itu kan ya punya anak kan keluar ayam bertelur ya. Nah telurnya juga akan dikatakan benda.
dikatakan benda. Rumah disewakan, dengan rumahnya kan benda. Kemudian rumah itu ada hasilnya disewakan, nah, itu juga dikatakan benda. Itu asas, namanya asas penekatannya segala sesuatu. Karena memang BW ini menganut asas itu ya, asas penekatan. Jadi segala sesuatu yang merupakan hasil dari benda itu, ya itu dikatakan juga sebagai kebendaan. Jadi termasuk dalam segala apa yang kena hukum penekatan ya. Jadi hukum penekatan itu. Jadi didasarkan pada hukum penekatan. Maka dia merupakan bagian dari kebendaan itu. Ya, jadi melekat ya pada kebendaan itu. Laksana dahan dan akar terpaut ya pada tanahnya. Nah, kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan itu. Itu kan ya, nanti mungkin itu ada yang hasil alam ya, ada yang kena perbuatan manusia, itu kan ya. Ada yang kena ya bisa hasil alam, bisa kena perbuatan 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 manusia. Itu kan itu juga termasuk dalam pengertian pengertian benda. Di pasal 500 ya nanti 499, 500, 501 dan 502 itu memberikan penjelasan lebih lanjut ya. Apa saja yang nanti termasuk sebagai benda. Itu kan ya. Oke, saudara sekalian, itu saja dulu ya kuliah kita pada hari ini. Silahkan nanti saudara dalami ya di dalam literatur yang ada. Bapak mohon maaf belum upload ya, mudah-mudahan hari ini kan ya beberapa bahan di e-learning saudara ya, disimari saudara. Jadi lihat di sana ya slide, tapi slide ini kan hanya petunjuk saja ya, penjelasan itu kan dalam kuliah, kemudian di dalam berbagai literatur ya. Silahkan nanti saudara baca. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Presensinya bisa diisi. Nah, kalau tidak ada, adakah? Kita sampaikan di sini ya, sampai di sini ya. Nah, sudah 1 jam lebih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi pada minggu yang akan datang ya, membicarakan tentang macam-macam kebendaan. Itu kan nanti diakhiri dengan hak kebendaan. Kemudian nanti Ibu Diana ya, khawatir mungkin 2 kali pertemuan, jadi lengkap ya 7 kali. Pada pertemuan ke-8 nanti kita akan melaksanakan UTS. Demikian ya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.